itu Bang. Kalau mau ngejelasin Tritunggal di situ berubah menjadi manusia, mungkin tadi delay belum satu lagi Tuhannya dijelaskan yang Roh Kudus. Karena tadi baru dua itu. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Dua, yang dua ini jadi manusia. Mungkin tadi air dengan beras berubah jadi nasi. Nah, satu lagi rohnya belum dijelaskan itu. Nggak apa-apa, mungkin satu lagi jelaskan, tapi ingat, Anda akan menjelaskan karena bukan akan dari Bible-nya, karena Bible Anda tidak menjelaskan seperti itu. Memang Anda punya iman versi sendiri yang tidak sesuai dengan Bible-nya. Mungkin saya gitu aja dulu host untuk permulaannya. Silakan. Ya silakan Bang Wen atau Bang Jimmy, silakan. Berdua dibuka mute-nya ya Bang ya. Kalau habis ngomong, selesai ngomong ditutup mute-nya, terus dibuka lagi kalau mau ngomong. Silakan. Itu tadi kelewat satu lagi, rohnya nggak ke bawah. Ya silakan Bang Wen. Halo. Silakan Bang Jimmy, silakan. Bang Jimmy atau Bang Wen, silakan. Saya tadi pakai perumpamaan Bentar dulu Pak. itu. Pak Wen ya, Pak Wen. Bentar dulu, sebentar. Sebentar Pak Wen. Oh ya, Bang Timi, silakan Bang Timi. Saya mau bertanya tentang sesuatu. Saya mungkin tidak terlalu mengerti tentang keagamaan ya, walaupun saya Kristen. Saya tidak menyalahkan apa itu isinya dan segala macam, tidak. Yang saya pertanyakan sekarang, kenapa harus ada penyebutan tentang sesuatu kepercayaan yang dipercayai oleh orang lain? Penggantinya 4001, Pak. Siap. Begitu. Kalau bahwasanya itu benar atau salah, itu kan suatu kepercayaan yang diyakini oleh orang lain. Jadi menurut saya, tidak ada hak orang lain untuk mengatakan bahwasanya itu salah dan tidak benar gitu. Dan begitu juga sebaliknya gitu. You know, kita ini warga negara Indonesia gitu. Aduh, abang ini maaf Bang, saya izin potong ya. Tunggu dulu Pak. Di sini belum ada yang mengatakan salah loh. Bahkan tadi saya bilang saya hargai imannya Bang Wen yang Kristen yang menjelaskan. Ya, jangan menyimpulkan, justru Anda malah menyimpulkan. Tunggu dulu. Jadi nuduh kalau gitu. Jangan dipotong dulu, karena sebelum Bapak naik ke sini, tadi saya udah mendengar beberapa kali perbincangan yang terjadi di sini. Anda nuduh saya yang habis bernarasi. Saya bukan narasi Anda, tapi narasi ya berarti sebelumnya. yang lalu biar berlalu lah. Gimana sih? Nggak bisa gitu dong. Ya buktinya di sini lagi diskusi, tidak ada yang menyimpulkan. Kenapa Anda menyimpulkan saat saya habis narasi? Aduh. Ya terus bagaimana? Udahlah, nasi udah terlanjur jadi bubur. Ayo lanjut kita diskusi. Saya kan baru diberi kesempatan untuk bernarasi kan setelah Bapak bernarasi. Oke, Bang Timi, stop dulu ya. Oke, gua stop deh. It's okay. Ya udah, iya Bang Timi di mute aja dulu Bang Timi ya. Biarkan Bang Unitarian atau Bang Wen, silakan mau tanggapi apa. Silakan Bang Wen dulu, silakan. Bang Unitarian juga bisa kok Bang Unitarian, silakan. Kayaknya teman-teman saya yang muslim ini kurang memahami apa yang saya katakan. Saya tadi itu pakai perumpamaan biar teman-teman bisa lebih paham tentang konsep Tritunggal. Lebih mudah lah memahami, oh kayak gini. Ada yang bilang nasi jadi lontong, ketupat. Bukan kayak gitu konsepnya Bang. Jadi anggaplah kita ganti misalnya kopi lah. Ada kopi, ada air panas, ada susu, kayak gitu. Jadi kayak gitu Tritunggal itu Allah Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Nah, Tuhan datang ke bumi dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena waktu itu manusia ibaratnya banyak berdosa lah. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Itu adalah kutuk sebenarnya Bang. Dia melawan kutuk itu agar dosa-dosa manusia bisa ditebus. Kayak begitu. Makanya Kristen itu lebih percaya Tuhan Yesus, lebih percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketimbang hal yang lain. Boleh bertanya nggak Bang? Mungkin meleset ya, melenceng ya. Boleh bertanya nggak Bang? Tanggapi dulu sama ditanggapi dulu. Tuhannya nggak apa-apa. Gimana Bang? Biar kita adil. Silahkan Anda bela iman Anda, silahkan juga Anda bertanya. Kan kita sama-sama belajar toh. Nanti Unitarian ikutan ya. Boleh Bang. Saya bertanya Bang ya. Bentuk Tuhannya Islam itu seperti apa Bang? Makasih. Oke, terima kasih. Udah itu pertanyaannya ya. Ya, sebentar Ustaz Alif, terlalu mudah kayaknya. Moderator nanti yang bagus ya moderator ya. Izin, saya sapa dulu Bang Semut Hitam, ini Kristen atau Muslim Bang Semut Hitam? Bang Semut Hitam.
Dibuka mute-nya. Kristen bang? Le? Kristen. Oh ya, oke. Di mute dulu bang Ale ya. Silakan Ustaz Alif jawab pertanyaannya Bang Wen. Baik, saya pakai satu dalil dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh sahabat dari Nabi Muhammad SAW bahwa satu kalimat mahmata sawarta bibalika wallahu bikhilafidalik. Sesuatu yang tergambar di dalam benakmu tentang Tuhan, maka Tuhan bukan seperti itu. Artinya apa? Tuhan, tentang esensi Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti apa dan bagaimana. Karena sesuatu yang bisa dibayangkan, yang tergambar, terbesit di dalam benak kita, itu adalah ciptaan Tuhan. Dalil Al-Qur'annya banyak, di surah Al-An'am 103, di surah lain juga dikatakan di surah yang dikatakan bahwa la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara, Allah itu tidak bisa dipandang oleh jangkauan mata. Di ayat lain dikatakan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Tuhan. Di ayat lain dikatakan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Tuhan. Maka kalau Tuhan sudah mengabarkan demikian, ya sudah. Artinya memang kita, mata kita, indera kita tidak bisa menjangkau esensi Tuhan. Karena manusia itu terbatas pandangannya. Jangankan kepada Tuhan. Pandangan kita jarak ratusan meter aja udah berubah, sudah tidak terlihat dengan makhluk, apalagi dengan Tuhan gitu. Saking maha besarnya Tuhan, memang Tuhan tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Nah, bagaimana juga dengan kawan-kawan Kristen kalau menurut Yesus? Yesus yang katakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Berarti tidak ada yang bisa mengetahui seperti apa Bapa itu. Yohanes 5 nomor 37. 1 Timotius 6 nomor 16 juga dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun bisa melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Loh, kalau gitu berarti memang Tuhan itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang tidak bisa dijangkau juga oleh mata. Tuhannya Yesus itu. Tuhannya Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Bahkan Yesus katakan tidak seorang pun dapat melihat dia. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan yang dijelaskan oleh kitab, baik dari Al-Quran maupun di dalam Bible-nya. Tapi kalau kita diskusi dengan kawan-kawan Kristen penjelasan tentang Tuhannya, wajib menjelaskan Tuhannya itu berbentuk manusia. Sebagaimana tadi sebuah ilustrasi, baik itu kopi 3 in 1 maupun beras yang menjadi nasi atau apapun itu, padahal sudah dikatakan berkali-kali Tuhan itu justru tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Yang saya bahas tadi pun Yakobus 1 nomor 17. Ingat ya, Yakobus 1 nomor 17, Yakobus ini adiknya Yesus loh. Berarti Yakobus itu banyak tahu tentang Yesus, banyak mengenal orang adiknya, adik Tuhanmu itu. Dia katakan bahwa diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Gak ada pertukaran, gak ada perubahan. Itulah esensi Tuhan yang benar. Nah, tapi kalau Kristen beda penjelasannya nanti gitu. Ya, oke, terima kasih. Cuman tadi jelaskan kawan Kristen itu ketika menjelaskan firman itu menjadi manusia di Yohanes 1 nomor 1, cuman baru 2, belum ada unsur ketiganya gitu loh. Itu aja, yang ketiganya belum dijelasin, pengen tahu aja. Oke, makasih. Jadi teman-teman Muslim ini percaya bahwa Tuhannya ini sulit tidak bisa digambarkan lah istilahnya. Tapi saya pernah baca satu ayat, saya nonton di TikTok juga kayak petungan, katanya ciri-ciri fisiknya Tuhannya Islam itu tangan kirinya 2 ya bang. Maaf ini. Ya, dalil umat Islam itu bukan TikTok bang, tapi Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah. Oke bang, saya dapat potongan ayat kayak begitu, bentuk ciri-ciri Tuhannya Islam seperti itu. Nah, cuman saya butuh penjelasan dari teman-teman dulu di sini lah, apa betul seperti itu atau enggak kayak gitu. Saya pernah juga nonton ceramahnya Ustaz Halid bahasa lama ya.
Dan memang tegaskan bahwa ciri-ciri Tuhan itu seperti itu. Tapi kemudian ditentang sama Ustaz UAS. Ditentang, katanya itu adalah jubah atau apa? Mahakarya atau apalah namanya, saya lupa. Kira-kira yang mana benarnya ini, Bang? Makasih. Oh, masih nanya lagi? Ya udah gini loh Bang, tadi pertama dalil yang sudah disebutkan yang sangat jelas kalimatnya itu sudah mengunci semua pembahasan. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Laisa kamislihi syai'un wa huwa dan seterusnya ya. Tidak ada sesuatu pun yang semisal yang sama dengan Tuhan. Makanya saya tadi katakan dengan rangkuman beberapa ayat Al-Qur'an, sesuatu yang terbesit di dalam benakmu tentang esensi Tuhan, maka dipastikan dia bukan Tuhan, gitu loh. Nah, ketika sudah dikatakan tidak ada yang semisal dengan Tuhan, maka ketika ada yang menjelaskan tentang sebuah gambaran, contoh yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka semua. Nah, karena kita sudah dikunci dengan ayat tidak ada yang semisal dengan Tuhan, lalu ada ayat tentang kalimatnya yadullah, tangan Allah, maka kita bisa melihat apa sih arti yadun, tangan itu. Tangan itu kan bisa diartikan sebuah kekuasaan. Kekuasaan Tuhan itu di atas kekuasaan seluruh makhluknya. Begitu cara memahaminya. Kalau diartikan secara literal begitu, Anda pun kalau kebingungan nanti gitu membahas tentang kitabmu. Ketika dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, rupanya pun tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Di dalam kitab perjanjian lama bahkan dikatakan tidak ada yang sama seperti aku. Tapi di sisi lain ada penjelasan ayatnya bahwa Tuhan berjalan-jalan, punggung Tuhan kelihatan dan sebagainya. Itu bagaimana sebuah narasi kalimat di dalam kitabmu menjelaskan untuk pendekatan pemahaman terhadap manusia. Bukan berarti Tuhan itu sama dengan manusia. Kan tadi sudah dikatakan menurut Yesus, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Loh, kalau sudah dikatakan, kata Yesus, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar, berarti ketika ada yang mengaku melihat ya, berarti Yesus salah ngomong. Buktinya Yesus katakan, rupanya tidak pernah kau lihat. Maka pahami kalimat ketika ada yang menjelaskan tentang Tuhan. Begitu. Ya, silakan, mungkin Bang Geger mau menyangga, silakan Bang Geger dulu. Bang Win ini masih sibuk saya lihat. Silakan Bang Geger. Aman Bang, aman. Silakan Bang Win, silakan. Jadi saya masih belum menemukan jawaban yang maksimal Bang ya. Jadi beberapa VT atau potongan-potongan video saya pernah nonton tentang bentuk fisik Tuhan menurut Islam itu seperti apa. Karena saya takutnya kayak begini Bang, bukan takut sih, masa bodoh saya. Jadi saya berpikir seperti ini Bang, kalau Islam meninggal nih terus ke surga, di surga kan sudah pasti ada Tuhan Bang ya, Tuhan Allah Bang ya. Nah, di saat teman-teman Muslim ke surga, kenal enggak dengan Tuhannya? Oh ini Tuhan. Tiba-tiba didatangi malaikat, oh ini Tuhan. Karena teman-teman Muslim tidak tahu dan tidak mengerti bentuk Tuhan itu seperti apa, kayak begitu. Nah, gimana terus, si abang ini? قلت يا رسول الله ادعو الله لي فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فرحت عائشة جدا بهذا الدعاء. Tiga tahun, dia ada rambutnya, dia ada jenggotnya, dia ada giginya, dia ada perutnya, dia ada dadanya, kan gitu Tuhanmu. Oke? ya.
Tapi tidak menikah, Oke. Bang. Tapi tidak menikah berkali-kali, Bang. Oke, Nah, lanjut. Yesus jomblo, kalau Anda kawin gitu, oke selesai. Nah, sekarang begini, siap. Tuhan Anda sudah terdeteksi namanya Yesus sama seperti kita fisiknya. Maka pertanyaan saya, kalau Tuhannya Yesus siapa? Seperti apa? Wow. Berarti abang udah tahu nih bahwa Yesus pernah berkata bahwa Allah dan aku adalah satu. Bapa Kan dan tadi aku Yesus adalah katakan, satu. Anda baca yuk. Aduh, dalilnya udah berulang-ulang saya sebutkan. Yesus itu bentuk Bapak, manusia. ya, dengerin, Fisik kemanusiaan, dengerin, Bang. dengerin. Ya. Bapak Ya. yang mengutus aku, Yo. Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak Ya. pernah kau dengar. Berarti tidak pernah ada yang melihat rupa Bapak. Nah, berarti antara Tapi Bapak pernyataannya dengan tuh Yesus kemudian berbeda. Ada Betul. ada masa ini, Bang, ada masa salah satu murid Yesus berkata, Yesus tunjukkanlah bentuk Bapa itu. Bagaimana terus Tuhan Yesus berkata, bagaimana kau mau melihat Bapa? Kita ini sudah lama bersama. Kalau kau mau lihat Bapa, lihat saja saya. Begitu. Saya dan Bapa adalah satu. Nah, kalau kayak begitu pernyataannya, Oke. Bang, kira-kira gimana? Ya, Bang, ya, Bang, yo. itu di Matius 16 Halo, cek cek. Oke. Baik. Nah, saya ingin tegas dulu. Tadi mana? Wen. Berarti menurut Anda rupa Bapak itu adalah rupa Yesus. di saat itu Yesus tidak melarangnya. Yesus juga bertanya kepada murid-muridnya yang lain, menurut kamu siapakah aku ini? Mereka menjawab, engkau adalah nabi, engkau adalah guru. Tapi Yesus tidak pernah melarang mereka. Jadi di situ cukup menjelaskan bahwa menurut kita itu siapa Yesus. Kalau kita menganggap Yesus itu guru, ya gurulah dia. Kalau kita menganggap dia Tuhan, Tuhanlah dia. Kalau kita menganggap dia nabi, ya nabilah dia. Disitulah letak iman kita kepada dia. Kira-kira begitu. Terus kalau mengenai rupa Tuhan, di kitab Kejadian itu sudah ada tertulis. Waktu Allah mau menciptakan manusia, itu Allah berkata, semua sudah diciptakan. Suaranya nggak nih, Maka Allah menciptakanlah manusia dari wajah, dari rupanya sendiri. Nah, itulah bentuknya manusia. Kira-kira begitu, Bang. Mohon ada tanggapan. Oke. Ustaz, Bang Geger ini dari mana? Kristen apa Muslim, Bang? Saya dari Katolik. Oh, Katolik. Oke, siap. Oke. Sebentar. Oke, lanjut ya. Saya ingin kepastian dulu. Apa yang dia maksudkan ketika mengatakan melihat aku melihat Bapak, maksudnya Bapak itu adalah Yesus itu sendiri oleh WNJR ini. Iya, Bang. Iya, Bang. Waduh. Makanya saya katakan tadi Sebentar. Yesus itu adalah gambaran Bapa di sorga, Bang, dalam bentuk manusianya. Yesus Iya. gambaran Bapak di surga. Iya. Enggak, Berarti bentuk Yesus Bapak di adalah surga gambaran itu Bapa di surga seperti dalam Yesus bentuk lah ketika fisik dia di bumi. manusianya. Ya. Berarti ketika ketika Yesus di bumi dia berumur dari 0 sampai 33 tahun, begitulah bentuk Bapak di surga. Wah, enggak paham ini. Kok jadi bilang saya nggak paham? ini bentuk kemanusiaannya, Bang. Jadi Lah, begini, kan Yesus barang siapa melihat aku melihat Bapak, kau bilang tadi. Iya. Berarti melihat Yesus ketika nenen sama ibunya, berarti Bapak lagi nenen sama ibunya. Wah, kurang paham lagi nih. Waduh, kurang paham lagi. Kan melihat aku melihat Bapak toh. Iya. Nah, ketika Yesus baru usia 1 hari baru dilahirkan oleh ibunya, usia Bapak berapa hari? Halo. Kenapa? Ya, Terputus gimana tadi? jadi? Termute tadi, Bang. Ya, Anda kan katakan melihat Yesus
Melihat Yesus berarti melihat Bapa. Anda mau menyamakan antara Bapa dengan Yesus, betul? Iya, karena Bapa dan Yesus itu satu, Bang. Iya, berarti ketika Yesus dia berbicara seperti itu, begitulah Bapa seperti itu. Ketika Yesus berbentuk seperti itu, maka bentuk Bapa seperti itu, kan gitu menurutmu? Oke. Ketika Yesus baru usia 8 hari dan disunat oleh ibunya, berarti Bapak juga disunat. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa Bang Wen? Tidak gitu konsepnya, Bang. Enggak gitu. Kan tadi kau bilang melihat. Begini, Bang. Oke. Saya tanyakan kayak begini, Bang. Manusia itu punya roh enggak? Ya, jangan Mau dulu dibikin tanya, beras lagi teori beras sama air. Manusia punya roh enggak, Bang? Ya. Erwin mendingan itu jelasin Maksudnya aja, roh enggak? bernarasi aja, jangan dulu. bertanya. Jangan dulu, Bang. Manusia punya roh enggak? Biar saya jawab nanti pertanyaannya. Punya kan? Manusia punya roh. Iya. Punya terus? kan? Punya. Nah, kalau ada rohnya. manusianya ini disunat, apakah rohnya disunat juga, Bang? Oke lah, terserah. Ya, Nggak disunat, nggak. Iya, nggak disunat juga nggak apa-apa. Dialog ya, Iya, dialog, asik. jangan debat, dialog. Iya, dialog. Iya. Iya, terus gimana maksudnya? Enggak, maksudnya manusia kan punya roh dan fisiknya kan tubuh. Kalau tubuh manusianya disunat, apakah rohnya juga ikut disunat, Bang? Oke lah, saya bilang nggak disunat nggak apa-apa, nggak disunat. Terus? Nah, akhirnya Abang paham kan? Abang menjawab sendiri jawaban yang pertanyaan Abang tadi. Kesimpulannya dulu, belum ada kesimpulan itu. Loh, Kesimpulan dulu, kesimpulan. jadi Yesus dengan Bapak itu sama atau beda jadinya? Sama dong, Bang. Sama. Iya. Samanya di mana? Yang samanya Yesus seperti itu apa? dalam bentuk kemanusiaannya ya, Bang ya. Jangan dulu, Bang. Yesus itu dalam bentuk kemanusiaannya ya. Fisik manusianya. Ketika ngomongin Yesus pasti dalam Yesus identiknya itu ada dengan 100% kemanusiaan Allah, karena 100% Yesus itu ada setelah dilahirkan. Kita ini mau ngomongin apa sih sebenarnya? Bang. Maaf Bang ya. Ada tertulis juga di dalam kitab suci itu di Injil itu kata-kata Yesus Bang ya. Aku ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi bukan ada dia itu karena baru dilahirkan itu sepengetahuan kita Bukan. aja. Aku Betul itu, Bang, jadi sebelum Abraham ada, itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi dia sudah ada berarti sebelum Abraham. Yesus sudah ada Jadi sebelum bukan Abraham. Yesus berasal dari firman, Bang. Ini kita mau bahas kemana ini jadi sekarang? Kita mau bahas kemana ini? Jadi sekarang mau ngomongin gini aja deh, gini aja. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pengaruh dengan Erwin ini. Oh, iya, makanya bingung. Coba satu-satu aja Bang. Yang mana? Coba mau yang mana dulu? Anda masih mau menyamakan Yesus dengan Bapa atau tidak? Ini Pertanyaan siapa? Erwin. Abang tidak mau menyamakan sudah Erwin pasti sama tadi lah, yang Bang. menyamakan Yesus dengan Bapa. Anda mau menyamakan Yesus dengan Bapa atau tidak? Sudah pasti sama lah, Bang. Tapi begini, pahami dulu konteksnya, Bang ya. Pahami dulu maksud saya. Yesus itu adalah Allah atau Bapa itu sendiri dalam bentuk rupa manusia yang turun ke bumi. Kayak gitu, Bang. Waduh. Ya, jangan dulu, tenang dulu. Ketika Yesus jangan dulu, Bang, jangan dulu. Semaha kuasa apa Tuhan? Ya, jangankan bumi diciptakan dengan seluruh isi-isinya. Kalau Tuhan turun ke bumi saja tidak bisa. Kurang maha kuasa apa kira-kira Tuhan? Nah, pertanyaan saya lari ke situ tentang Tuhan Abang ini, Tuhan Islam. Katanya Tuhan Islam itu maha kuasa segalanya. Tapi datang ke bumi saja belum pernah kan, Bang? Lah, tadi di dalam keyakinanmu sendiri yang datang ke bumi katanya bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin masuk ke bumi ini. Gimana sih kau ini? Sejak kapan sih bilang kayak gitu, Bang? Nggak pernah loh. Loh, Anda tadi katakan, sekarang begini, Tuhan bisa nggak turun ke bumi? Di dalam kitab Perjanjian Lama dijelaskan, bahkan langit mengatasi langit tidak sanggup menanggungnya.
Makanya Tuhan datang dalam bentuk rupa manusia, Bang, yaitu Yesus Kristus. Berarti manusia ini bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Oh, mungkin saja dong. Dia maha kuasa Oh loh. ya sudah, berarti kalau begitu manusia ini adalah Tuhan menurut keyakinanmu. Kenapa, Bang? Berarti manusia ini adalah Tuhan yang bernama Yesus. Iya dong. Nah, berarti Tuhanmu manusia kalau gitu. Iya dong. Nah, ya, Tuhanmu manusia, namanya Yesus. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, manusia ini siapa Tuhannya? Manusia yang Maksudnya? bernama Yesus siapa Tuhannya? Oh, Yesus kan Tuhan itu sendiri, Bang. Ya itu Tuhanmu, tapi Dia- tanya ke Yesus. dia- Yesus yang manusia ini siapa Makanya- Tuhannya? Tadi saya awal bicara tadi, Bang. Awal mulanya Iya, itu firman. Yesus, Firman dengerin itu Bang, bersama dengerin, Tuhan. udah dengerin. Makanya firman itu adalah Yesus yang adalah manusia ini adalah Tuhannya Erwin JR, oke? Iya. Nah, ketika Yesus berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah apa yang dikenalinya. Pertanyaan saya, siapakah yang disembah oleh Yesus, Tuhan atau bukan? Begini, Bang. Beginilah. Kurang memahami ya, Bang, gini ya. Loh kok malah jadi aku yang disalahin? Satunya tadi itu bahwa Allah dan Bapa itu adalah satu. Bapa dan Yesus itu adalah satu. Udah, ketika Tuhanmu Baru begini, adalah Abang kerjanya- Bang, Abang kerjanya jangan apa tiba-tiba ini? menjas lawan bicara. Kerjanya apa ini? Anda sudah Soalnya mengatakan Abang nggak tadi, paham. Anda sudah punya Abang ini statement. sebagai apa ini? Profesinya apa, Bang? Halo, Abang ini profesinya apa? Ngapain pula jadi profesi yang dibahas? Pekerjaan jangan dulu, iya, supaya Abang bisa paham ini profesi Abang sebagai apa? Kerja Abang sebagai apa? Kerja saya itu Ya. bengkel. Nah, Abang berkeluarga enggak? Abang sudah berkeluarga? Berkeluarga. Saya bengkel itu meluruskan otak-otak Abang yang sudah- bengkok. Nah, berarti Abang sudah mempunyai 2 profesi, Bang ya? Ya, ada 2 profesi. Terus Enggak. Sebagai bapak bapak rumah tangga dan sebagai tukang bengkel ya, kayak gitu, Bang ya. Nah, kalau Abang saja bisa menjalani 2 profesi itu dalam satu wujud kepribadian Abang, kenapa Yesus tidak bisa? Oh iya ya, gitu ya. Ini narasi yang sangat Bang, aneh sih dari izin dulu. Tritunggal. Ampun Izin dah. dulu, Bang. Izin semua, izin. Masya Allah, Masya Allah. Bang Andrean ini Kristen atau Muslim, Bang Andrean? Bang Andreas. Oke, Bang Cesar, assalamualaikum Bang Cesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Cesar, silakan. Bang Andreas, silakan. Kawan-kawan Muslim Saya sabar ya. belum nih admin, saya belum nih Min. Oh silakan Bang Unitarian, silakan apa yang mau disampaikan silakan. Yang lain di mute dulu ya. Silakan Bang Unitarian. Oke ya, saya sebagai orang Kristen nih mendengar teman-teman saya teman-teman Tritunggal menjabarkan soal Tuhan ini sungguh sangat memalukan. Ya karena memang begini ya teman-teman ya, kita nggak bisa bernarasi membela secara buta. Kalau memang di dalam tulisan itu ya dikatakan Yesus itu memiliki Tuhan dan Yesus itu beriman kepada Tuhan Sang Bapa, ya memang itu adanya. Lebih baik kita jujur aja gitu. Makanya kami di gereja Unitarian itu kami udah tinggalkan jauh-jauh ajaran Tritunggal. Lebih baik kita menyembah satu Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Itu kan sesuai di 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Tuhan yang benar yaitu Bapa. Di situ udah dijelaskan total dan kalimat itu udah cukup kuat untuk menyanggah doktrin Trinitas. Karena di dalam Trinitas satu Allah itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi Rasul Paulus menyanggah dengan tegas bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Udah simpel. Yesus juga bilangnya begitu. Bapa, engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Udah,
Jadi apalagi yang kita perlu perdebatkan di situ, bro, Kristen ya. Paling itu aja sih. Abang ya. Kristen. Iya, cuman gini maksudnya. abang Unitarian Jadi di sini Ini yang di sini saya jelasin paham ada. Islam saya aja lah. Iya, iya. Jadi ada Kristen yang Alkitabiah, ada Kristen yang doktriniah gitu. Di sini kita bisa menemukan aja yang mana gitu. Oke, lanjut. Bentar Bang Alif, boleh nggak ngomong Bang? Ya Bang silakan. Unitarian ini Kristen nggak? Jangan menjudge ya, jangan menghakimi ya. Yang penting kita diskusi. Iya ya. Bang Unitarian ini Kristen atau enggak? Kristen dong, Bang. Bahkan Kristen sudah apa, ada Bang? sebelum doktrin Trinitas ada, Bang. Abang Kristen apa? Unitarian. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Tadi abang bilang abang meninggalkan ketritunggalan, benar nggak? Iya, betul. Karena itu kan buatan Terus abang bapak-bapak dibaptis? gereja, Bang. Benar. Terus abang dibaptis menggunakan? Ya dibaptis menggunakan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, Bang. Itu melambangkan? Ya itu bukan melambangkan Tritunggal, Bang. Sorry ya. Jadi melambangkan apa? Ya melambangkan ya udah jelas ya, Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus itu utusan Tuhan, Roh Kudus adalah kuasa Tuhan. Udah simpel. Ngapain pusing kita? Melambangkan apa Bapak Putra Roh Kudus? Kok melambangkan apa? Ya melambangkan iman Kristen yang betul lah. Nah, itu kau tahu melambangkan iman Kristen yang betul. Bahkan Yesus Lah iya. itu mengatakan, baptislah Betul. seluruh umatku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu melambangkan Betul. itu ketritunggalan. Bahwa Tetapi di Allah situ itu bukan ketritunggalan, sorry ya. Kalau itu Itu adalah melambangkan sebuah ketritunggalan. tritunggal, maka Yesus nggak akan menyanggahnya di Yohanes 17 ayat 3. Sorry. Bahkan di dalam dirimu aja tinggal ketritunggalan. Kau nggak percaya? Kenapa? Di dalam dirimu tinggal ketritunggalan. Kau percaya nggak kau itu dibagi dalam 3? Nah, ini dia ya. Ini masalah Tritunggal tuh bukan Di kopi bukan juga ada dibahas dari Tritunggal situ, kok kalau bro. mau gitu mah. Ya. Itu bukan masalah Makanya Tritunggal kalau kalian misalkan membaca tubuh Alkitab jiwa dan itu, roh. Contohnya kayak kalau kalian membaca Alkitab itu kayak misalnya tadi Yohanes 14 ayat 9 itu, baca dari awal. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika Ya tidak udah. demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Untuk menyiapkan juga. tempat kan? Oke, kita Baca juga Yohanes 1 ayat 1. tadi udah dibahas ya. Yohanes 1 ayat 1 itu nggak bicara soal Tritunggal. Karena di situ nggak ada Roh Kudus. Jadi itu membahas apa? Membahas Loh, itu firman. membahas apa? Halo. Yohanes 1 ayat 1 aja itu masih diperdebatkan terjemahan yang betul seperti apa. Karena masih beberapa Alkitab itu menyatakan Sang Firman itu bukanlah Sang Bapa. Karena di situ Firman itu kan di ayat 18 sudah dijelasin, Bang. Makanya Abang kalau baca jangan Yohanes 1 ayat 1 aja dari zaman dulu. Sampai ayat 18, Bang. Jadi Abang bisa ngerti keseluruhan maksud Yohanes apa menulis itu. Bahkan di ending Injil Yohanes, kalau menurut Abang di situ Yohanes ingin menjelaskan Trinitas, sorry Bang, Abang salah. Karena ketika Yohanes menulis itu di ending Injilnya dia menulis apa? Semua yang saya tulis di sini maksudnya untuk menjelaskan Yesus itu putra Allah. Sebagai Putra Allah itu anak apa, Bang? Tuhan. Dalam iman Kristen, ciptaan Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kenapa apakah kita ini disebut, Abang kan orang Kristen. Abang diajarin Abang ini anak Allah, anak Tuhan, betul nggak? Terus apakah Tuhan melahirkan Abang? Enggak, tetapi Tuhan menciptakan Abang. Itu disebutnya kenapa Abang itu anak-anak Allah. Sorry ya. Juga Yesus, kenapa Sorry, Yesus ya. disebut anak Allah atau putra Allah atau putra Tuhan? Ya karena memang Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Simple. Ya. Ya Bang Unitarian gimana tadi? Sorry ya. Ya. Ini pada kemana teman-teman saya, teman-teman Kristen saya kemana ini? Lanjut Bang, Silakan dilanjut narasinya, lanjut. teman-teman Kristen ya. Coba abang baca ayat 32, Yohanes ayat 32. Jadi itu menceritakan tentang apa? Di situ Injil Enggak, Yohanes itu coba gini menceritakan aja, tentang ketritunggalan. Coba Makanya Abang ayat menjelaskan 32, dulu biar enak. Abang menjelaskan dulu narasinya Abang seperti apa. Nanti kalau cocok saya bilang cocok, kalau enggak ya saya bilang sanggahannya beserta dalilnya. Udah simpel, Bang. Yohanes itu menjelaskan tentang ketritunggalan. Makanya di Yohanes ayat 32, Yohanes memberi kesaksian, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Di atas siapa? Di atas Yesus. Itu melambangkan bahwa ketritunggalan itu.
Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Oke, sudah selesai? Oke ya, sudah selesai ya. Jadi begini bang, kalau abang menyatakan peristiwa pembaptisan sebagai wujud Tritunggal, sorry bang, itu meleset jauh banget bang. Karena kenapa? Pembaptisan ya, kalau di dalam iman Tritunggal itu dikatakan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjelma menjadi manusia sepenuhnya. Makanya ada konsep sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Betul nggak? Oke ya, anggap aja betul. Betul. Nah, terus pertanyaan saya begini, buat apa lagi Sang Bapa mengutus Roh Kudus, memberikan kuasa kudusnya kepada Yesus pada saat pembaptisan kalau dia adalah Allah yang Maha Kuasa? Kenapa Allah yang Maha Kuasa perlu diperkuat Roh Kudus? Dan kenapa Allah yang Maha Kuasa ketika di Taman Getsemani mau menghadapi penyalipan, dia Allah Bapa perlu mengutus malaikat untuk menguatkan dia? Buat apa? Ya, itu nggak penting. Kalau memang Yesus pada saat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, seperti keyakinan Tritunggal, itu sesuatu hal yang nggak perlu. Makanya di dalam pandangan Unitarian itu udah jelas sesuai dengan pandangan Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Karena dia sepenuhnya manusia sama seperti kita, ya, karena dia punya tugas kenabian, dia punya tugas kemesiasan, karena itu dia diberikan kuasa kudus. Hal itulah ya, atau Roh Kudus, itulah yang menyebabkan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melihat jauh ke depan seperti kejadian Nathanael di pohon ara. Nah, seperti itu, Bang. Jadi udah paham dulu ya, Bang. Nah, bukti lainnya lagi adalah apa? Ketika Yesus ingin membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, yang jenazahnya udah bau berbusuk, ya. Bayangkan, Yesus bilang apa dalam doanya? Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa mengatakan kepada Sang Bapa, di mana dalam ajaran Tritunggal itu setara, dan itu di situ disebut Tuhan langit dan bumi. Bagaimana ceritanya? Nggak akan nyambung, Bang. Makanya Yesus ketika di bumi, pelayanan dalam prinsip kenabiannya dia, prinsip penyebaran Injilnya dia adalah sepenuhnya manusia yang diperkuat Rohul Kudus, yang diberikan kuasa oleh Bapa. Karena itu udah jelas di Injil Matius, di ending Injil Matius, meskipun orang Trinitas bilang, itu buktinya Yesus itu Trinitas. Sorry Bang, di situ ditulisnya apa? Telah diberikan kuasa. Berarti pada saat itu Yesus tidak memiliki kuasa apapun. Oke, paling itu aja sih Bang dari Unitarian. Ya, silakan. Ya, kalau umat Islam menjelaskan ditolak, minimal yang Kristen diterima lah gitu ya. Betul. Tritunggal gitu. Udahlah, hentikanlah menyembah, menuhankan anak orang. Itu kan manusia, kok disembah, kok dituhankan. Udahlah, berakal dikit nah apa sih? Come on, come on. Makanya sebagai ini ya, supaya membuka mata Erwin terus sama teman-teman Tritunggal di sini ya. Di tahun 2022 ada 700 orang, ini Indonesia only ya. Jadi nggak usah ngomong yang di luar negeri, berbagai macam negara. Di Indonesia only ada 724 atau 25 orang yang masuk ke salah satu denom Unitarian. Tahun 2023 ada 1.500 orang yang dibaptis di gereja Unitarian. Itu artinya apa? Banyak orang Kristen sendiri sudah tidak percaya doktrin Tritunggal itu dari Tuhan. Itu aja sih. Nah, Abang bicara tentang Indonesia, sedangkan orang Indonesia aja SDM-nya rendah. Loh, siapa bilang orang Indonesia rendah? Aku yang Kalau orang Indonesia itu rendah ya, buktinya teman-teman Tritunggal di sini sangat ngaco sekali menjelaskan ketuhanan. salah, Ya. bukan ngaco. Dia Memang lagi Abang nggak dia ngerti lagi mengukur konsepnya. dirinya itu
dirinya rendah, Bukan. maka dia ungkapkan di umum gitu maksudnya. Memang abang nggak sampai otaknya ke sana, makanya Kalau Anda karena mau- otak nggak sampai, makanya Kalau abang mengukur jadi- dirinya nggak apa-apa lah. Kalau dirinya yang diukur, karena memang orang yang rendah IQ-nya itu adalah orang yang menyembah sesama orang, itu yang paling rendah. Nista pula lagi. Ya, orang yang nista rendah IQ-nya tidak bermoral adalah orang yang tidak mempergunakan akalnya. Karena monyet aja tidak ada menyembah sesama monyet. Kenapa kalian manusia diberi akal tidak dipakai menyembah sesama manusia? Itulah manusia yang paling rendah. Thank you, brother. Emang ketuhanan itu bisa dilogikakan, bang? Sama juga kita begini ya, kita nggak usah ngomong pakai dalil-dalil. Bentar. Andi Klebes, emang ketuhanan itu bisa dilogikakan? Masuk logika tapi tidak bisa dilogikakan. Oke, masuk logika. Gimana masuk logikanya Allah menciptakan alam semesta? Gimana Karena Tuhan, logikanya coba? karena Tuhan yang kau ada itu diciptakan oleh Tuhan saya. Jelas toh? Gampang dijelaskan. Siap, Tuhan Nah itu diciptakan. simpel itu kalimat simpel. Udah dijawab kok masih ngeyel ini orang yang nggak ngerti bahasa to the point. Halo. Iya, silakan kawan-kawan Kristen dibantah Unitarian ini. Ada Ya, 3 halo. Kristen, ada Andreas. Nah kalau saya sih ini Ya, ya halo. teman-teman ya, ini nih sorry nih satu kalimat lagi ya. Pada prinsipnya begini, kita nggak usah pakai dalil. Kalau teman-teman nggak ngerti Alkitab, ya teman-teman Kristen nggak ngerti Alkitab, nggak belum belajar perjanjian lama, perjanjian baru, cuman dari kata pendeta, dari kata buku-buku nggak jelas itu, teman-teman berpikir secara logika aja. Yesus tuh agamanya Yahudi. Karena itu Yesus memegang perjanjian lama pada saat setiap dia khotbah dan pada saat dia dakwah. Oke, ya. Bukti pertama dari mana? Ya pada saat pertama kali dia menyatakan diri sebagai Mesias, ya kan? Nah, di situ Yesus membuka gulungan kitab Yesaya, itu bukti pertama. Kedua, Yesus dipanggil rabi. Di dalam Yahudi, di dalam tradisi agama Yahudi, ketika seseorang dipanggil rabi itu sudah melalui pendidikan yang luar biasa. Nah, terus kemudian orang Kristen Tritunggal bilang dengan ayat yang itu katanya, Yesus mengatakan, "Ya benar, kamu berkata, akulah guru dan Tuhan." Teman-teman Tritunggal harusnya berpikir dengan nalar, nggak usah pakai iman dulu, pakai nalar aja dulu. Mana mungkin seorang guru Yahudi dipanggil rabi mengatakan dirinya adalah Tuhan di saat itu? Nggak mungkin, ya. Itu makanya teman-teman tuh jangan mau jadi korban terjemahan. Kasihan. Mendingan teman-teman belajar dari berbagai macam versi Bible, nanti teman-teman bisa ngerti sendiri. Oh, ayat ini maksudnya kepada Tuhan, ayat ini maksudnya untuk Tuhan atau untuk junjungan atau untuk kenabian. Paling itu aja sih pesan saya ya. Thank you. Ya, Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Saya belum sapa tadi Bang Handi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba narasi sedikit dulu Bang Handi ya. Siapa tahu saya dibantah oleh kawan-kawan Kristen. Karena kawan Kristen ngomong tadi tidak dibantah ini sama sekali. Coba aku yang ngomong coba ya. Bang Andreas, Bang Wen, Bang Havelar. Halo, ya bisa saya ngomong sedikit. Oh, silakan Bang. Ya. Sebenarnya kalau masalah Tritunggal itu bukan bikinan bapak-bapak gereja. Tetapi sebenarnya itu sudah Alkitab sudah mencatat itu. Ya, memang kita mengakui bahwa baik Kristen maupun Muslim maupun Yahudi itu kita sama-sama punya Allah satu. Itu betul. Kita punya Allah satu, tapi yang membedakan memang masalah Trinitas. Ya, di sini ya. Tapi kalau dikatakan itu buatan manusia, Trinitas itu bukan. Karena jelas dari Kejadian 1 sudah di situ ada Trinitas di situ. Nggak baik ada. dalam penciptaan. Itu ngarep cita-cita maupun itu dalam- ngarep nggak ada. Kejadian nggak ada ketika- Trinitas ngarep itu. Nah, ketika manusia dengerin dulu orang ngomong, Bang. Punya adab, Bang ya Andi tunggu dulu Celbes. ya, ketika manusia diciptakan di situ dibilang, marilah kita menciptakan manusia ini serupa gambar dan rupa kita. Ya kan? Berarti di situ masalah kata kita di situ berarti kan kata jama, berarti lebih dari 1, lebih dari 2 atau 3 orang di situ. Jelas itu kalau itu macam-macam pandangan, tapi kalau pandangan saya itu sudah termasuk ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi di situ 3 pribadi.
yang menciptakan manusia itu. Kemudian juga ayat dia satunya di situ bilang roh Allah melayang-layang di atasnya. Lah di situ ada Allah pencipta, di situ ada firman. Sebenarnya sudah di situ ada Tritunggal. Kemudian kalau Matius 3 ayat yang ke-17 di situ ketika Yesus mau dibaptis ada roh Tuhan melayang-layang seperti burung merpati, kemudian ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Berarti itu sebenarnya itu sudah tergambar Tritunggal ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa masalah baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus bilang itu bukan Tritunggal, sebenarnya itu sudah menandakan bahwa itu tiga di situ. Nah, Tritunggal itu memang Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Nah, Allah Bapa yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi-pribadi tidak sama ya. Tapi kalau namanya Allah ya satu, kan begitu. Jadi Host gantian host, kepanjangan host. Gantian? Hah? Kepanjangan? Oke. Gantian. Oke, baik. Udah Pak Andreas, Satu lagi. lanjut Bang Andi. Masalah Yohanes 1 ya. Masalah Yohanes 1 dibilang kok tidak ada Roh Kudusnya. Nah, aku mau tanya, kalau kita hidup apakah ada rohnya? Sebenarnya memang tidak dijelaskan di situ. Di situ ada firman, di situ ada Allah, tapi di situ ada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati di situ. Baik, Pak Andreas, izin dulu, Pak Andreas. Pak Andreas. Coba kasih kesempatan Unitarian untuk menanggapi, silakan Bang Unitarian. Saya sudah buatkan judul ini Bang Unitarian ya. Saya sudah buatkan judul. Ya, ini menarik Silakan. ya. Pak Andreas menggunakan Sebentar. Bentar Bang Unitarian. Kalau diskusi itu yang apa lah Bang? Yang adil. Tadi si Unitarian kan kami dengarkan dia menjelaskan. Si Andreas udah, silakan. dia belum Ya, selesai silakan, Bang. menjelaskan. Silakan Bang Hafa. Potong-potong gimana sih? Silakan Bang Hafa. Anda lagi. Yang tadi itu si Andreas. Ya. Kepanjangan soalnya. Kepanjangan. Kalau nggak suka diatur jadi turun sedikit aja deh. Kalau nggak suka diatur, Blair turun aja. Tidak minta bilang itu tidak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kan napas Allah, itu kan hidup. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dijelaskan, dia sudah jelas. Di situ ada firman, di situ ada Allah. Host gantian dong. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup yang menciptakan di Udah, situ. Bang Andreas, udah gantian Bang. Nanti ditanggapi dulu baru Abang Andreas tanggapi lagi. Silakan Bang Unitarian tanggapi. Oke ya. Izin dulu sedikit dulu ya, sedikit bahwa kalau kami yang menjelaskan soal Kristen kan kebanyakan kawan-kawan Kristen itu tidak terima. Jadi silakan Bang Unitarian sesama Kristen saja yang menjelaskan, silakan. Oke, kenapa Unitarian itu sangat menentang konsep Tritunggal yang buatan bapak-bapak gereja, dan kami yakin itu adalah buatan bapak-bapak gereja ya. Bapak-bapak gereja ini itu menurut Anda. Iya, tapi kalau bagi Kristen itu bukan buatan bapak-bapak Blair, lu tegus Andreas nih, Blair. Tar dulu. Andreas, jangan dipotong Andreas, nanti Anda bantah Andreas. Begini aja ya, anggap aja ini menurut saya dah, anggap aja ini omong kosong, udah paling gampang begitu. Nah, tetapi teman-teman, kenapa kami berpedoman kepada fakta itu ya? Pertama, ya kita lihat dari sejarah deh, nggak usah pakai iman. Kita lihat dari sejarahnya aja, Konsili Nisea itu baru ada tahun 325 dan itu masih membahas tentang ketuhanan Yesus. Roh Kudus pada saat itu belum dibahas, mungkin udah pusing, udah kecapean bapak-bapak gereja saat itu. Kemudian konsep Roh Kudus sebagai Tuhan bagian dari Tritunggal baru muncul di abad keempat, ya, sehingga nanti muncul namanya Credo Nicea, Konstantinopel dan macam-macam yang menyatakan bahwa Allah dari Allah, ya ketiganya Allah yang Maha Kuasa, tetapi bukan ada tiga tapi satu, dan itu nanti terus digaungkan sampai hari ini. Nah, tetapi bukti yang menunjukkan bahwa para rasul, termasuk Yesus sendiri, tidak menganut Tritunggal adalah seperti ini. Perhatikan, di dalam ajaran Tritunggal, Yesus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Yesus, ya. Begitupun Yesus bukanlah Roh Kudus bukanlah Yesus, Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa, tetapi bukan ada tiga Tuhan, bukan ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah, yaitu ketiganya. Ketiganya adalah satu Allah. Itu adalah konsep Tritunggal. Tetapi Yesus, ya, kalau Yesus itu adalah seorang Tritunggal, dia harusnya dengan jelas mengatakan bahwa, ya, di ayat 17-nya, Bapa, engkaulah ya satu-satunya, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau sebagai Tritunggal. Yesus tuh pasti ngomong di situ.
Ya, atau kalau nggak pakai kata Tritunggal, Yesus pasti ngomong, inilah hidup yang kekal, yaitu mengakui bahwa engkau adalah Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti yang tertulis di Injil Matius. Tetapi Yesus enggak. Di situ Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Bapa, ya, di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Itu penyangkalan yang paling kuat dari Yesus, dari mulut Yesus sendiri tentang konsep Tritunggal. Bukti yang kedua, pada saat Yesus setelah dibangkitkan dan di mana ayat itu dipakai bahwa orang Tritunggal itu mengatakan, "Oh, itu buktinya Yesus itu Allah Tritunggal." Ya. Nah, Yesus sendiri bilang apa? "Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku dan Allahku." Atau bahasa lain, Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, ini persingkat. Endingnya adalah Rasul Paulus mengatakan di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya Bapa yang adalah satu Allah yang benar. Udah itu aja sih, Bang. Oh, bisa muslim masuk nggak? Silakan Bang Andi, silakan. Oke. Masuk Bang Handi, masuk. Ya. Masuk Bang Handi, no Handi no party, gaskan. Oke. Yang dibawa suruh saya diam, lu ke laut. Goblok nanti lo ya. Jadi gini loh. Kalau muslim bicara itu to the point. Kejadian tidak ada satupun unsur trinitas. Ya, perjanjian utama Yudaisme itu karena Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak ada trinitas. Yang punya kitab sudah menjelaskan. Oke. Sekarang to the point. Tolong Anda bahas berdua Matius 3 yang telah tadi dibawakan oleh Andreas. Matius 3, 13, 17. 13 sampai 17. Di sana ada orang yang dibaptis namanya Yesus. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Saya tanya Anda berdua antara Trinitas sama Unitarian. Matius 3 ini 13 sampai 17 ini. Siapakah Tuhan yang asli? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ya jelas banget. D. Semuanya benar. Itu aja. Unitarian pedok dulu, biar Trinitas menjawab dulu. Pertanyaan diulang. Matius 3 yang Anda bawa tadi, Yesus dibaptis. Yesus ada di bumi, Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaan sederhana. Siapakah Tuhan yang asli di antara ketiga oknum ini dengan berbeda tempat? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Andreas dulu, silakan. Andreas, silakan dibuka mute-nya, Bang Andreas. Itu sudah kuundang untuk buka mute. Kasih Hepler aja juga, kasih Hepler juga. Oh, apa. Tinggal milih kok. Hepler, silakan. Kristen, Bang Wen juga ini, ada Bang Wen Erwin ini. Silakan dibuka mute-nya baru dijawab, Bang. Jangan menjawab kalau tidak tahu pertanyaan, mending minta diulang. Jadi menjawab itu memilih dulu, memilih dulu, menyebut dulu, baru menjawab. Jangan menjawab dulu baru tidak memilih. Gitu loh host, silakan lanjut. Siap. Tapi nggak ada yang mau menjawab ini Bang Andi. Mute semua ini kok gini ya? Silakan. Nah itu Bang Andreas, silakan. Begini. Jadi sebenarnya mohon maaf, tidak bisa dikatakan bahwa manakah Tuhan asli, manakah berarti karena ada yang palsu, ada yang tidak asli ya, begitu ya. Tapi masalah konsep di Matius itu kan Bang Andreas izin dulu Bang, jangan menjelaskan dulu Bang, dijawab dulu baru dijelaskan mungkin begitu Bang, silakan. Ya itu saya jelaskan bahwa kalau lupa pertanyaannya nanti diulang sama Bang Handi. Ya saya ulang ya. Maksudnya begini, tidak bisa dikatakan manakah Tuhan asli dan manakah Tuhan palsu, tidak bisa dikatakan. Enggak saya bilang palsu loh, enggak ada palsu aku bilang. Lah tapi kan berarti kan dibilang tadi Oke, Tuhan kalau asli, gitu saya rubah. Tuhan yang asli yang mana kan begitu. Berarti ada yang palsu dong kalau seperti itu. Ada pasti. Nah makanya Bang, saya bantu mereka ya Bang. Diulang pertanyaannya nih. Tuhan yang asli yang mana? Anda tidak menjawab, Anda cuma memprotes pertanyaan. Saya ulang. Ya, Matius 3, 13 sampai 17. Yang manakah yang Anda sembah? Nah, saya rubah aja deh. Matius 3, 13, 17. Yang manakah yang Anda sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar.
Dipilih dulu baru dijelaskan. Silakan. Kami menyembah Allah Bapa. Oke, Allah yang cukup. satu. Allah yang satu. Ya. Mantap. Unitarian? Biar Tapi enak pertanyaannya ada diulang, penjelasan Bang. sedikit, mohon maaf. Kalau Yesus itu dalam itu berbicara tentang secara manusia, dia manusia di muka bumi waktu itu. Dia ke manusia sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa menyembah manusia karena dia manusia sepenuhnya. Tapi kalau dia sebagai Allah, kami menyembah dia sebagai Allah dengan Roh Kudus. Nggak apa-apa, biarin. Silakan Unitarian. Pertanyaannya diulang, Bang. Oke. Matius 3, 13 sampai 17. Di situ Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus atau merpati melayang-layang atau di awan. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Yang manakah yang ente sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ya Sang Bapa. Oh, thank you. Pertanyaan kedua. Sekarang Yesua Amasia atau Yesus menurut Anda sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu iman Anda. Ya, jadi ada Bapa dan ada Yesus anak Maria di surga. Pertanyaan. Di surga itu ada berapakah Tuhan? A. 1, B. 2. Silakan jawab. 1 Sang Bapa. Ya, Andreas silakan. 1. Jadi begini. Juga ditambahin bagian 1 di begini. Bahwa begini. Allah kami itu Esa, tapi 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi 1 Esa. Itu tidak bisa dipisahkan. 1 kesatuan. Nggak bisa Bang Ana udah dipisahkan jawab dari itu. kok. Tadi kan udah jawab. Ya. 1. Ya, betul. Lanjut ya. Lanjut. Makanya nggak bisa ditanya nggak bisa dibuat kayak seperti itu, kayak gantian, cerdas cermat saja di sekolah. Bang Andreas. Tidak bisa begitu, Bang. Nanti jangan dijadikan sebagai cermat-cermat. Itu Allah, itu Allah Maha Besar, Allah Pencipta. Ini gara-gara Bang Andi nih. Ayo silakan lanjut Bang Andi, pertanyaan ketiga. Allah Pencipta, jangan dijadikan kayak Bang sekolah. Andreas sudah gak Bang Andreas? Sudah dijawab Ini tadi. bukan sekolah dong. Ini Allah Pencipta loh. Tapi Unitarian menjawab nggak protes Allah dia? Anak, Allah Roh Kudus itu yang kami sembah. Unitarian menjawab nggak Niko nih? Kok gitu loh? Ya, lanjut ya. Oke. Di surga itu ada namanya Yesua Amasia yang pernah ada di bumi, sekarang sudah ada di surga. Pertanyaan, Yesua Amasia ini apakah masih anaknya Maria atau berubah menjadi sembahan? A. Masih anaknya Maria, B. Berubah menjadi sembahan. Silakan Unitarian dulu. Iya, dia tetap anaknya Maria, ya, dan dia memiliki syafaat atau meneruskan doa umatnya kepada Bapa. 667 M Kumparan. Ya, silakan Pak Andreas. Boleh dijawab Unitarian. Tidak bisa dikatakan begitu karena Yesus saja waktu dia di muka bumi, dia bilang waktu Yesus bilang ada ibumu di luar. Tapi Yesus bilang padahal ya atau tidak saja loh. Tidak ada. Ya atau tidak sesembahan ya. Tidak sesembahan. Ini tidak lagi, bukan lagi dikatakan anak Maria. Memang ini anak Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Pertanyaan Bang Maria Andi itu kan hanya kandungannya Maria dipinjam untuk melahirkan Yesus. Yesus dilahirkan itu bukan hasil dari benih. Yang nanya dilahirkan siapa sih? Bukan dilahirkan dari benih manusia. Coba Bang Andreas diulang dulu. Dari Roh Kudus. Ya Bang Andreas diulang dulu coba pertanyaannya sama Bang Andi. Coba Bang Andi diulang dulu Bang Andi. Jadi ulang ya. Yesua Amasia ini pernah ada di muka bumi untuk Bani Israel. Menurut kepercayaan Anda, itu sudah terangkat Markus 16:19. Terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaan sederhana, Yesua Amasia ini udah sampai di surga, apakah sudah berubah menjadi A. Tuhan, B. Tetap menjadi anaknya Maria? Silakan. Anaknya Maria, ciptaan Sang Bapa. Nah, pinter. Andreas? Bukan berubah menjadi Tuhan. Yesus itu tetap Tuhan. Lah, iya kan? Maksudnya begini, tadi kan begini, Yesus itu Tuhan sepenuhnya,
Kemudian Yesus juga manusia sepenuhnya. Manusia sepenuhnya itu dia tidak berubah menjadi Tuhan. Manusia tetap manusia. Kalau dia sebagai Yesus sebagai Tuhan, dia tetap Allah. Kok jadi Tetap ribet Allah. begini ya? Tapi dia menjelma sebagai manusia, menjadi Kok ribet manusia. ya? Modal Unitarian menjawab mudah kok, enggak susah, enggak ribet. Kok Bang Andreas ribet kali? Ribet kan bang? Itulah kemahakuasaan Anda bang. Kalau nggak maha kuasa dia mudah dimengerti, jadinya susah, jadinya mudah. Sama seperti Allah kalian kan mudah dimengerti, makanya jadi mudah kalian memahami. Allah Nggak maha itu tidak kuasa dapat namanya. dipahami, Bang. Allah itu Coba tidak bisa coba saya digambarkan ulang oleh lagi ya. apapun. Coba saya ulang lagi ya, Makanya brother. begini. Bro Andreas, Makanya saya ulang begini, kali, supaya Bro Andreas. Manusia itu bisa mengerti Semakin diulang saya semakin jelas nih. Bro Andreas, saya rubah lagi ya. Saya coba diulang kembali. Saya permudah bahasa Indonesia jelas. Yesus itu pernah ada di muka bumi, dilahirkan oleh Bunda Maria. Dia berkembang, bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa. Ya, menurut kepercayaan Anda itu disalib, dibangkitkan atau bangkit sendiri. Sekarang udah ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Sederhana pertanyaannya, Yesus ini di surga masih anaknya Maria kah? Atau sudah menjadi Tuhan yang disembah? Silakan. Ya, anaknya Maria, karena Yesus adalah ciptaan dari Allah. Sip. Pak Andreas, silakan. Ya silakan Pak Andreas. Iya Bang Dia Hafiz tetap silakan. anak silakan. Maria. Dia tetap anak Maria, tetapi dengar dulu. Ada tetapinya biarin. Kalau itu misalnya kau menjawab 1 tambah 1 nggak cuma 2. Ya, nggak Nggak apa-apa, cuma Bang. 1 tambah 1 Silakan. sama dengan 2. Bisa lagi. Ya, terusin Bang, terusin Bang. Makanya ada peribahasa 1000 jalan ke Roma. Udah. Ya, ya silakan Bang, Logikanya itu silakan. jangan simpel cuy. Jangan cuma melihat satu pohon. Jangan mengabaikan Ya pohon silakan, yang masih lain. anak Maria tapi tadi jawaban Yesus Anda itu masih masih anaknya menjadi- Maria tapi Astaga, pengen didengar terus coy. ya silakan. Iya Bang, diselesaikan Bang Hafiz, diselesaikan. Tadi kan Bang Hafiz bilang Gak usah ngomong, ngomong biar ku dengar coba. Oh itu udah itu Bang Handi masih anak Maria tapi titik udah jangan Oh, disuruh udah lagi. gitu Ya doang. udah tuh. Iya. Oke, oke. Udah segitu kok. Tapi titik udah. Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Nanti balik nanya boleh kan Bang kan? Aku soalnya mau nanya nih. Gampang itu, selesaiin dulu Tentang urusanmu keislaman bertiga yang ini ya. katanya. Ini kau lagi kita lagi sidang kok, masa ada yang kembali bertanya. Siapa yang bilang ini sidang? Di mana Ya, ini halo bisa sidang? dengar ya? Ya, silakan Sidang Andreas. konsili ini. Oke. Jadi Sidang maksudnya konsili nih. begini. Ya, maksudnya begini. Konsili. Kalau Yesus itu memang dilahirkan dari Bunda Maria itu secara jasmani. Tapi kalau dia Yesus sebagai Allah, ya tidak lagi dikatakan bahwa itu anaknya Maria. Kan tidak mungkin toh Allah itu anaknya manusia, kan tidak mungkin. Oke. Iya kan? Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, saya tanya dulu ke kalian. Di manakah anak Bunda Maria sekarang? A. Hilang di kuburan. B. Sekarang ada di surga. Unitarian dulu. Sesuai Bible, naik ke sorga. Oke, udah di surga. Pak Andreas, di manakah anak Bunda Maria sekarang? A. Hilang di kuburan. B. Ada di surga. Ya Yesus itu kan, ya itu kan sudah mati secara manusia, kan dia mati terus kemudian sekarang bangkit naik ke surga, ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan begitu. Itu dijawab dia. Berarti anak Maria sekarang ada di sebelah kanan Bapa. Berarti anak Maria sekarang ada di surga. Allah Bapa, bukan Maria, bukan Maria. Anaknya Maria, Yesus. Itu secara jasmani, Bang. Nah, kalau begitu Jadi kalau gitu saya perjelas lagi nih. menafsirkan Alkitab itu tidak secara literal, tidak secara jasmani, tapi secara roh. Tapi kalau secara roh, Yesus itu anak Allah, anak tunggal Bapa, yang menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Kenapa dijawab enggak? tadi dikatakan- Dijawab enggak yang enggak Ya. ditanyakan ya?
Sederhana loh. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu tidak mengaku, Yesus itu dikatakan Allah, sedangkan Allah Bapa sendiri mengakui bahwa Yesus itu Allah. Baca saja di Ibrani 1 ayat 8. Ya Allahku, kamu di situ. Berarti Yesus itu Allah dong. Makanya kami Kristen Trinitas mengakui bahwa memang Allah satu, tapi 3 pribadi. Itu berbeda. Satu hakikat tapi 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya apa? Cuman nanya anaknya Bunda Maria sekarang di mana, kok di mana-mana jawabnya. Kalau Bunda Maria itu kan manusia biasa ya. Manusia biasa, hanya dia dipakai Tuhan untuk melahirkan, yaitu Yesus sang juru selamat. Next pertanyaan Bang Handi yang sederhana. Nah, ini Pak Andreas ini 1 pertanyaan 11 jawaban. Salah pula itu semuanya. Lanjut Bang Handi. Lanjut, ini saya permudah nih. Bro Unitarian dengarkan. Siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? Ya, siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Unitarian dulu deh. Bapak. Silakan Andreas. Siapakah Tuhannya Bunda Maria sekarang di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Semuanya benar. Kalau Bunda Maria Tuhannya 3 ya? Bukan, tadi kan saya sudah jelaskan. Sorry, maaf ya. Jadi Allah itu satu tapi 3 pribadi. 3 pribadi. Nah ini kan kalian tidak paham. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah itu kan pribadi tapi satu, yaitu Allah, Bapa. Jadi kita menyembah Allah yang satu tapi 3 pribadi. Tapi karena Anda mengajukan pertanyaan begitu bahwa Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semuanya kami sembah tapi dalam satu Allah Bapa. Satu Allah Bapa itu 3 pribadi. Lah 3 pribadi ini kan masing-masing punya tugas masing-masing. Kalau Bapak ini kan itu kan merencanakan, punya ide. Udah cukup Bang, udah dijawab. Kan, ya kalau anak ini kan udah cukup Bang, udah ngerti kita. Okay, pertanyaan selanjutnya ke Unitarian dah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus di surga itu mempunyai fisik seperti laki-laki waktu ada di bumi? A. Masih punya fisik, B. Tidak. Silakan dijawab. Dia sudah melampaui fisik. Oke. Andreas? Ya, kalau Allah kami itu dikatakan di Matius bilang. Saya nanya Yesus kok, bukan Allah, Yesus. Allah kita itu roh adanya. Dia maha hadir. Allah itu roh adanya. Begitu. Yang nanya Allah siapa sih host? Orang nanya Yesus kok. Allah itu besar. Jadi tidak, itu kalau digambarkan sebagai manusia itu kan hanya digambarkan sebagai manusia, tetapi sebenarnya Allah itu besar. Allah itu kalau seperti tadi dibilang tidak digambarkan oleh apapun, itu kami juga yakini. Itu di Yesaya 41 ayat 10 kalau tidak salah, bahwa tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah, nggak ada. Tidak bisa dikatakan apakah dia seperti laki-laki lagi, apa tidak seperti itu. Allah kita tidak tahu bentuknya bagaimana, kita tidak bisa melihat. Saya nanya Yesus, bukan Bapak yang saya tanyakan Yesus. Kalau Yesus itu sebagai manusia, wujud manusianya di muka bumi. Di surga? Kalau udah di surga ya, yang menyatu dengan Bapa yaitu Allah Bapa. Berarti fisiknya hilang. Fisiknya dong sudah mati dong di muka bumi. Berarti kuburan ada isinya kuburannya Yesus. Ya pokoknya kalau dia walaupun tidak ada sudah di dalam kubur, tapi dia sudah bangkit, dan memang waktu itu kan sudah tidak ini istilahnya tidak lagi bisa diraba, tidak lagi bisa Andreas, dipegang. waktu dia bangkit dari kubur bersama orang-orang kudus, gempa bumi, kuburan pada terbuka begitu. Dia itu bangkit dari kubur rohnya saja atau ada fisiknya yang dilihat pada murid dikira dia hantu? Roh saja atau ada fisiknya? Ya kalau dilihat manusia ya pasti bersama dengan fisik dong. Oke, fisiknya. Waktu makan ikan goreng itu roh saja atau ada fisiknya?
Ya fisik, karena dia Oke, masih ada di muka ada bumi fisiknya. waktu itu. Waktu terangkat ke surga itu sama fisiknya atau non fisik? Ya sama fisiknya, tapi tidak bisa digambarkan Allah itu kayak manusia, tidak bisa. Saya nanya Yesus. Ya. Waktu terangkat ke surga sama fisik atau tidak fisik? Bentar bang. Ya dengan fisik Abang dong. ini mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus berarti ya, Andi Celebes. Tapi begini, saya mau tanya kembali. Kalau Anda sebagai punya fisik, apakah Anda bisa terbang juga naik ke surga seperti Saya itu? bukan Tuhan. Nah, makanya itu. Nah, Saya bukan dia sebagai Yesus. Tuhan. Saya bukan Yesus. Yesus sebagai Tuhan, tapi dia punya fisik itu sudah melampaui daripada akal manusia. Dia bisa naik. Berarti memang dia Allah. Jadi saya tanya, Karena tidak Yesus itu terbatas terangkat sama dengan fisiknya anu. atau tidak? Terangkat sama fisiknya ke surga atau tidak? Ya kalau manusia waktu itu melihat ya memang secara fisik itu terlihat keangkat. Terlihat. Sampai di surga itu masih fisik yang asli di bumi atau udah berubah? Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, saya belum pernah ke surga. Oke. Apakah Anda belum ada orang yang datang dari surga? Anda baca menjelaskan Wahyu, ini? Anda baca Wahyu 19:7. Yohanes melihat di Pulau Patmos Yesus itu masih punya fisik. Wahyu 19 nomor 7. Anda baca Lukas 22:30, Yesus punya fisik. Itu kan tidak bisa diterjemahkan secara letter. Itu perlu digali lebih dalam. Saya kasih data. Lukas 22:30, Yesus di sana itu kamu nanti akan makan semeja dengan dia. Wahyu 19 nomor 7. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Ada fisiknya, Bro? Iya betul. Ya enggak apa-apa. Ya berarti Yesus ada fisiknya dong di Memang surga. fisik. Walaupun itu memang rupa manusia, tapi memang dia Allah, ya enggak masalah. Oke. Itu ya Tapi saya maksudnya. mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. Saya ngomong sama Allah Yesus, itu ini lebih Yesus besar daripada loh. bumi ini. Ya udah, Makanya kalau dia bilang kamu semeja dengan saya, kamu sehidangan dengan saya, itu kan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Kalau Berarti dia memang Yesus berbentuk fisik, kita makan bersama-sama, ya enggak masalah karena memang itu dia Allah. diputuskan Dia ini Tuhan. Yesus punya fisik atau tidak di surga? Ya secara di dunia dulu ya punya dong, punya. Di surga. Nah, di surga pun ya, maksudnya begini ya, kalau Anda sudah tahu kenapa tanya lagi di Wahyu tadi itu? Tapi Anda tadi jawabannya enggak katanya. Setelah dikasih data baru enggak. Saya bilang kan, kita kan belum pernah ke surga. Apakah kita harus tahu, oh Yesus ini berbentuk seperti manusia atau enggak ya? Berarti Anda enggak percaya Yohanes dong kalau gitu. Oh, ya percaya dong. Ya udah berarti punya fisik, oke? Percaya dong. Berarti punya Tapi fisik, punya oke. fisik atau tidak punya fisik, yang penting kami menyembah bahwa Yesus itu memang sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang membantah itu siapa? Enggak ada. Masalah dia punya fisik atau tidak punya fisik, sebenarnya tidak terlalu prinsip yang harus kita percayai. Kita mau gali. Yang penting kita percaya bahwa dia adalah Allah Juru Selamat, titik, sudah. Oke, terakhir dari saya sebelum saya ngerokok. Tuhan Anda itu di surga itu, diam dulu. Tuhan Anda di surga itu punya jenis kelamin nggak? Kalau punya laki-laki atau perempuan? Silakan, Unitarian dulu. Karena kami berpikir Yesus itu bukan Tuhan ya, dan dia anaknya Maria sebagai laki-laki, ya tentu aja laki-laki, tetapi dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu tidak punya jenis kelamin ya, Bapak itu ya? Oh, sang Bapak nggak punya dong. Oke, Sang baik. Bapak nggak punya. Baik. Andrea silakan, Tuhan Anda itu punya jenis kelamin nggak? Silakan. Ya, sebenarnya Anda tidak bisa bertanya begitu, apakah Tuhan itu punya alat kelamin? Aku mau tanya kepada Saya bukan Anda alat kelamin loh, kembali. jenis Kalau kelamin. Tuhan Bukan Anda, nanya alat apakah kelamin. punya Aduh, jenis di kelaminnya framing apa? pertanyaan saya ini, host. Tolong dong dilurusin, jangan di framing nih, nanti dikira menista saya. Jadi Tuhan itu jangan bertanya begitu. jenis Jelas kelamin ini Allah loh, itu kan bukan alat tidak kelamin. diperanakan. Allah itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Jadi kalau Anda mau bertanya begitu nanti aku bilang laki-laki, oh berarti bisa menikah dong. Jadi tidak selesai pertanyaannya. Izin dulu Bang Andi. Ya udah cukup. Makanya saya memang bilang ada tadi ayatnya bahwa mereka, Bang Allah Andi. itu tidak bisa digambarkan oleh dengan apapun, Bentar dulu, termasuk Bang Andreas. apakah dia jenis kelamin atau bukan. Bang Andreas, Sama tadi dengan abang Allah bilang, ngomong terus. Tadi abang bilang bahwa Tuhan abang itu tidak beranak, tidak diperanakan. Itu ambil dari mana, Bang?
Bang Andreas. Di Al-Quran lah, mau kemana lagi? Nyolong lagi. Mungkin masuk Pak Andreas itu pinjemlah dikit dari Al-Quran buat cari aman untuk jawab. Bentar bang, aku boleh nggak ngomong bang? Aku hanya ingin menunjukkan satu data aja, boleh nggak? Simple aja. Kamu nggak pernah jawab pertanyaan ya, Pler. Jawab dulu ini, Tuhan kamu itu, Tuhan kamu di surga itu, Tuhan kamu di surga itu punya jenis kelamin nggak? Jawab. Dari semua pertanyaan yang kau pertanyakan itu, aku tahu maksud dan tujuan. Bentar Bang Andreas. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwa Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Allah itu maha besar, maha pencipta. Tidak bisa dikatakan apakah Tuhan itu punya alat kelamin, itu tidak bisa. Saya nggak bilang alat kelamin loh, jenis kelamin. Beda loh jenis kelamin sama alat kelamin. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, tidak bisa. Jenis kelamin itu apakah Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Punya jenis kelamin tidak bisa ditanyakan begitu. Kita sudah katakan tadi bahwa Allah itu roh adanya. Kalau roh adanya itu, apakah roh itu punya alat kelamin? Oke, kalau begitu Anda anulir Yesus itu bukan Tuhan karena dia punya jenis kelamin di surga. Dia laki-laki dia. Oh, berarti tidak dong. Tidak dong, Yesus itu sebagai manusia 100% sepenuhnya, dan Allah sepenuhnya sepenuhnya Allah. Gimana sih Nah, omongannya ini orang? Sinilah kan susah kita bisa menerima di sini. Di sini kita bisa menerima. Tapi begini, Allah itu berubah menjadi manusia, itu kan masuk akal. Tapi kalau manusia menjadi Allah, itu kan tidak masuk akal. Jadi Yesus manusia, Itu lagi justru akal-akal. Allah yang menjadi manusia, itu Yesus yang mau menyelamatkan manusia. Ini nggak ngomongin itu loh, bukan itu yang ditanya loh. Nggak jelas ini, nggak jelas, panjang. Lah iya, tapi kan Anda kan mau Bang mengejar, Andi, mau saya minta bertanya pertanggungjawaban apakah statementnya, Tuhan coba, Anda bentar. itu punya alat kelamin atau enggak. Kita tidak bisa mau bertanya begitu, kami tidak bisa Ya. menjawab oh apakah dia itu punya atau tidak. Kita tidak bisa seperti itu. Kayak lagi saya begini. bilang, saya nggak pernah bilang alat kelamin loh, jenis kelamin saya tanyakan. Anda yang Ya, sama merubah aja pertanyaan dong, saya. jenis kelamin, alat kelamin, jenis kelamin Beda ya betul, dong. ya tidak masalah bahasanya apapun. Kita tidak bisa berkata punya jenis kelamin feminim atau bukan. Tapi dia Allah. Sudah dibilang tadi bahwa Maaf saya potong Bang Andi ya. Maaf, Allah saya potong itu Bang Andi tidak ya. Saya bisa potong Bang Andi. digambarkan Bang oleh Andres, apapun. Bang Andres. Ya. Tunggu. Bang Andres bilang tadi bahwasanya roh itu tidak berkelamin ya, tidak berjenis kelamin ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang menjadi burung merpati itu hewan. Anda percaya kan hewan itu berjenis kelamin? Merpati itu roh. Itu jenis kelamin roh yang datang di waktu pembaptisan itu laki-laki atau perempuan? Betina atau jantan? Lah di sini kan kelirunya. Waktu itu kan itu kan katanya konteks roh itu secara tidak berjenis literal, kelamin. ya. Itu konteks Anda tadi secara bilang literal. roh itu tidak berjenis Itu kan- kelamin, roh tidak berjenis itu kan kelamin. burung Namun, yang- burung. Itu kan burung yang benar, itu kan burung yang sesungguhnya datang itu. Iya, burung itu kan binatang. Binatang itu berjenis Nah, iya, kelamin, betul. dimanapun berjenis kelamin. Iya, betul. Jantan atau betina? Iya, betul. Jantan atau betina? Tapi itu kan hanya digambarkan sebagai Roh Kudus. Tapi tidak bisa Lanjut, dikatakan sudah. oh berarti Roh Kudus itu punya alat kelamin, tidak bisa. Lanjut Bang Andi, dikatakan lanjut begitu. Ustaz Alif. Sudah tahu saya ini. Tidak bisa begitu. Lanjut Ustaz. Yesus itu di surga. Yesus di surga itu Ustaz. Tanya nih Ustaz, Yesus di surga itu Ya. laki atau perempuan? Lanjut Ustaz. Coba gini. Ini berdasarkan pernyataan Yesus dulu ya. Ketika Yesus katakan bahwa contoh di Lukas 22 nomor 69 seingatku, Yesus berkata begini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya, yang maha kuasa siapa, yang anak manusia siapa? Kita pakai data ya. Pernyataan yang Maha Kuasa Yesus. itu Allah Bapa. Yang anak manusia siapa? Tapi yang manusia itu adalah Yesus. Yesus itu mengatakan tentang dirinya sendiri.
Dari semua pertanyaan yang kalian lontarkan, kalian itu mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus tanpa kalian sadar. Di dalam Al-Quran kalian juga terdapat tentang ketuhanan Yesus. Sebentar, biar aku jelaskan. Dalam Wahyu 22:13, aku adalah Alfa. Dengar, sebentar bang. Aku singkat aja ngomong. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, kemudian yang awal dan akhir. Dalam kitab kalian juga terdapat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Udah. Di sini dikatakan ini pengakuan Yesus. Makanya tadi dikatakan gini. Simple. Di sini dikatakan, ya udah kamu tanya deh, nggak apa-apa. Nggak usah, selesai dulu nih Tad. Selesai dulu nih Tad, baru nanya. Bentar lah. Oke. Dari tadi kalian yang Selesaiin dulu nih Tad. Dari tadi kalian yang bertanya. Nggak, selesaiin dulu ini, belum kelar ini. Kegantung ini. Pak Ustadz Ali baru bicara, kegantung. Gantian bertanya. Kalau nggak mau diatur, gue turunin ya. Terus Tad. Di sini dikatakan, ini kata Yesus, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya tadi sederhana, siapakah anak manusia dan siapakah yang Maha Kuasa di sini? Ini menunjukkan ada dua entitas yang berbeda. Siapa anak manusia? Coba kasih Unitarian dulu menjawab. Unitarian dulu menjawab. Silakan Bang Unitarian dulu menjawab. Simpel ya, ayat itu justru menentang Trinitas. Ya, anak manusia itu adalah Yesus, Allah yang Maha Kuasa itu Sang Bapa. Berarti Yesus, dia tetap mengaku dirinya sebagai anak manusia walaupun dia sudah di sebelah yang Maha Kuasa, betul kan? Betul banget. Nah itu kan sederhana sebenarnya kalau kita tanya sama Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus, Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ini pernyataan Yesus. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa inilah Tuhannya Yesus. Karena Yesus mengaku dirinya anak manusia. Ya, tadi kan saya sudah bilang, kita sebagai Kristen itu kan kita percaya bahwa Allah itu satu, tapi tiga pribadi. Berarti kalau dia Yesus sebagai Allah, berarti dia berkuasa loh. Dia Bapa sebagai Allah, dia berkuasa. Jadi kesini lagi. Roh Kudus sebagai Allah, dia berkuasa. Bang, kalau tiga itu satu atau bukan? Tiga itu satu pribadi, pribadinya tiga. Pribadinya tiga, ada tiga itu adalah satu ini. Jadi begini, jangan dibalik. Allahnya tiga, tidak bisa begitu. Justru pribadinya tiga, tapi Allahnya satu. Loh, berarti ada tiga. Satu Allah, tiga hakikat, tiga pribadi. Ya, itu harus ingat itu. Hakikat atau pribadi? Bang, Anda kalau katakan hakikat ada itu tiga kan, pribadi. Kalau ada tiga satu pribadi berarti ada berapa? Hakikat itu satu, tapi tiga pribadi. Nah, contoh kalau Allah begitu Bapa, saya. Anak, dan Roh Kudus. Contoh begini, saya, Alip, Andreas, dan host, Pandi. Ada 3 pribadi, betul? Betul. Hakikatnya satu, betul? Apa itu? Manusia. Berarti ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi, Alip, Andreas, dan Pandi. Ada 3 pribadinya. Hakikatnya satu, manusia. Kan gitu? Ya, betul. Tapi ya sudah, berarti ini sekali lagi Anda tidak itu bisa memang digambarkan ada begitu. 3 pribadi, cuman yaitu satu Tuhan. Jadi Anda punya 3 Tuhan karena pribadinya ada 3. Kenapa sih sulit jujur ngaku kalau Tuhannya punya 3 gitu loh, biar jelas diskusinya arahnya. Oh, tidak. Kita tidak punya 3 Tuhan, tidak salah. Lah tadi kita ada punya yang bilang Tuhan 3 satu, pribadi tapi Tuhanmu. 3 pribadi. Nah, 3 pribadi itu kan ngerti nggak namanya pribadi? Ya pribadi itu ada 3, berarti ada 3. Oh enggak, satu. Tanya Tat. Satu Allah, tapi data yang ada di layar ini Yesus. Bentar dulu. Data yang ada di layar ini. Kasih contoh data yang ada di layar ini, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Data yang ada di layar, Yesus itu di surga Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Unitarian jawab dulu deh. Bukanlah, itu nabi lah. Yesus sudah mengakukan dia itu anak manusia.
duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa kata Yesus yang maha kuasa? Itu Allah di situ. Berarti yang maha kuasa bukan Yesus, tetapi Allah yang maha kuasa. Kalau Yesus sebagai anak manusia, itu kalau menurut Yesus, tetapi menurut orang yang menuhankan Yesus diputar balik. Jadi pentuhan Yesus dengan pengikut Yesus itu beda memang. Yang menuhankan Yesus mencari pembenaran, memutar balik perkataan Yesus. Pengikut Yesus mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu sendiri yang menjelaskan tadi, yang menuhankan Yesus mencari kebenaran. Kan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Takkan ada sampai takkan ada cari lagi pembenaran. Ya harus 14 enam kan jalan. Lah, jalan itu kan berarti jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu apa? Berarti ke? Ya Masuk ke neraka jalan kebenaran. gini Gimana kalau sih? begitu kan, kalau Anda Kristen yang menuhankan Yesus, menuhankan jalan, orang pengikut Yesus mengikuti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nah itu bedanya. Anda nggak akan sampai ke tujuan karena yang kau sembah itu, yang kau tuju itu jalan. Bang. Boleh nggak bertanya, Bang? Kelar ini. Unitarian, ke Unitarian dulu ya, Ustadz. Siapakah yang maha kuasa di surga? Sesuai data yang ada ya. Siapakah yang maha kuasa di surga? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Unitarian dulu deh. Sang Bapak. Bapak. Andreas, siapakah yang maha kuasa di surga? Tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau saya sudah bilang tadi bahwa itu semuanya benar. Oh, berarti tiga Tuhannya udah dijawab Ustaz, udah Tat. Satu Allah. Berarti di sini anak manusia ini Tuhannya Pak Andreas. Oh, bukan dong. Bukan. Bukan. Oh, berarti Jadi Yesus bukan Tuhan Anda kalau gitu. Yang berkuasa di sorga itu apakah Bapa, apakah Anak, apakah Roh Kudus. Tapi kalau ketiganya itu jadi satu, itu memang ya semuanya itu Allah. Tapi bukan tiga. Satu Allah, tapi tiga pribadi. Lah begini, saya mau jelaskan tiga pribadi, mungkin tidak mengerti yang namanya dari tadi pribadi. Jawabannya kayak gini terus. Izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi mulu dari tadi Pak Andreas. Tanya Pak Andreas, Pak Andreas, apakah Yesus? Pak Andreas, entar dulu. Begini, misalnya apakah Yesus di surga maha kuasa? Ya dengerin, nggak usah contoh. Apakah Yesus di surga itu maha kuasa? A. Maha kuasa, B. Tidak. Unitarian dulu. Tidak. Tidak. Andreas silakan. Apakah Yesus maha kuasa di surga? A. Maha kuasa, B. Tidak. Jawab. Pak Andreas silakan. Oh, udah kayaknya udah mentok dia Bang Andi. Udah. Hepler. Ya, silakan. Enggak Hepler, kesempatan aja biar enggak stagnan. Terakhir, Hepler, apakah Yesus maha kuasa di surga, Hepler? A. Maha kuasa, B. Tidak. Nggak sampai pemikiran kalian kan? Itulah kemahakuasaan Tuhan. Kalau mudah Lo gimana sih lah ini? nggak ada kemahakuasaan. Pemikiran kita yang disalahin. Sebentar. Ada. Aku lah bertanya, boleh nggak bertanya? Boleh nggak bertanya, Bang? Kau bertanya aja satu-satu pun kau tuntaskan gitu loh. Ya, coba aku bertanya boleh. Udah, nggak apa-apa Bang Andi. Biarinlah. Mau tanya apa? Semoga kalau tanya tentang Islam akal sehatmu bekerja. Soalnya bahas Bible nggak jalan-jalan. Silakan. Amin. Bentar ya. Nah, berarti gitu dong. Al-Quran itu adalah ilmu yang ajaran yang diajarkan oleh Allah, betul nggak? Iya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Berarti Al-Quran itu adalah itu ilmu pasti gitulah ya. Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dan lain-lain gitu. Iya, kebenarannya itu mutlak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Di dalam Islam boleh nggak makan daging babi? Nggak boleh, dilarang. Oke, dilarang makan daging babi. Tapi kalau misalnya kita tersesat dalam satu hutan dan itu hanya ada daging babi, gimana tuh? Saya yang jawab. Silakan Ustaz. Ya. Jadi dalam Islam itu ajarannya itu pasti melihat
dalam bahasa Arabnya mafsadah dan maslahah. Mana yang lebih besar kebaikannya, itu yang didahulukan. Apapun itu. Sehingga nanti kalau bertentangan, misal saya contohkannya, makan babi itu haram. Tapi ketika bertentangan ya dengan kejadian yang berbeda, misalnya makan babi haram, melindungi nyawa juga diperintah oleh Allah. Nah, sehingga mana yang lebih besar nanti? Ketika kejadian saya kalau tidak makan mati, sedangkan saya harus hidup. Ini ada makanan tapi haram. Apakah ini miliknya orang? Atau ada makanan tapi haram? Mana yang didahulukan? Maka yang lebih besar masalahnya. Nyawa dulu dilindungin. Makanya boleh. Makan haram itu boleh ketika berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Menjaga nyawa. Karena kalau kita tidak makan mati. Bukan cuma babi, apapun itu. Makanan apapun yang dilarang. Oke. Sama dengan gini Berarti loh. ujung-ujungnya boleh nggak? Oke, tunggu dulu. Hah? Boleh. Bukan cuma makan babi, bukan cuma babi. Apapun yang haram, kalau kita itu melindungi nyawa, maka nyawa lebih diutamakan. Berarti ujung-ujungnya boleh kan? Hah? Berarti ujung-ujungnya boleh. Iya kan, melihat situasi kan, sama gini loh. Bohong itu dosa bohong itu. Tapi ketika berhadapan, misalnya Ustadz Alif ini mau dibunuh orang, lari ke rumah saya, Tata, saya ini mau dibunuh. Sama siapa? Itu orangnya bawa parang ngejar saya. Ya udah, Ustadz Alif, kamu sembunyi di rumah saya. Terus orang nanya, Tata, ada Ustadz Alif di sini. Maka wajib bohong saya. Kenapa, Tata? Kan bohong itu dosa. Karena saya melindungi nyawa lebih diutamakan. Nah gitu. Jadi dalam Islam itu ada maslahah, ada mafsadah. Oke, udah. Udah ya, silakan. Oke, misalnya kayak gitu berarti ujung-ujungnya boleh, untuk apa di awalnya itu dilarang kalau ujung-ujungnya boleh? Kan kalau bertentangan kan, karena ada situasi. Oke. Situasi. Oke, kalau situasinya kayak gitu, berarti kenapa kau takut mati kalau kau bilang kalau semua Islam itu masuk surga? Ngapain kau takut mati? Kenapa harus kau makan daging babi itu? Yang takut mati siapa? Loh, kalau kau nggak takut mati, ngapain kau makan daging? Itu namanya mati konyol, bro. Islam itu nggak boleh mati konyol. Kenapa Islam nggak boleh mati konyol? Ya karena kita berakal. Diberi solusi tadi itu, terangkan tadi solusinya. Gini loh, logikanya itu loh. Kau kan bertuhan. Nah ini kira kau yang bertanya dijawab, kau ngeyel. Satu pertanyaan tuh nggak pernah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makanya dengar dulu ya bang. Kan kau bertuhan. Kau bilang katanya Islam itu semua masuk surga. Ini itu katanya gitu. Iya. Tapi ada satu dalil yang dengar dulu Pak Ustaz, kan belum selesai. Boleh nggak aku ngomong? Ya silakan. Terus katanya Islam itu dilarang makan daging babi. Tapi kalau misalnya dalam satu keadaan dikasih, tapi ujung-ujungnya boleh. Untuk apa dilarang kalau memang ujung-ujungnya boleh? Dan katanya kalau Al-Quran itu adalah ilmu pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Berarti kan itu kan berarti ajaran di Al-Quran itu seperti karet. Di dalam Islam itu bukan ilmu pasti gitu, ada pengecualian. Baik itu Quran, hadis, fikih, ada yang namanya istisna. Istisna itu pengecualian ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar gitu loh. Nah kalau nggak gitu coba, ada orang mau dibunuh lari ke rumahmu, apakah kamu, oh iya ya, tidak boleh bohong. Misal saya mengatakan, oh iya tidak boleh bohong. Kamu cari siapa? Ustadz Alif, itu tuh di rumah saya, ya dibunuh nanti. Padahal menjaga nyawa orang itu lebih besar daripada cuma berbohong gitu loh. Enggak Pak Ustaz. Kita melari ke konteks makan daging babi tadi. Sekarang kalau kamu kejadian kayak gitu gimana solusinya? Kita lari ke makan daging babi itu loh Pak Ustaz. Kan katanya enggak Iya, boleh, tapi walaupun daging ujung-ujungnya babi dibolehin. itu karena Gimana itu? berhadapan dengan nyawa orang, dengan nyawa itu. Coba Inilah susahnya pemakan babi, bertanya udah dijawab, bertanya terus, nggak mengerti dia. Inilah Jadi kalau gini, Bang Andi, jadi gini, Tuhannya umat Islam ini Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha kasih. Tidak mungkin Tuhan itu akan membiarkan umatnya itu mati kelaparan hanya gara-gara untuk mentaati perintahnya, ya. Jadi itu maha kasihnya. Nah, ketika
Tuhan ini maha kasih juga memiliki sifat maha bijaksana. Apa kebijaksanaannya? Kebijaksanaannya adalah dibolehkan seseorang itu untuk memakan daging babi dalam keadaan terpaksa. Itu maha bijaksana. Tidak seperti Tuhannya Oten, maha otoriter. Pokoknya nggak suka Itu bukan maha bunuh. bijaksana, Bang. Loh, itu bukan apa maha yang nggak bijaksana. bijaksana? Itu tandanya dia labil, nggak pasti. Kok hukumnya. labil? Pertama Sekarang katanya gini, boleh, nggak boleh. sekarang gini, Tiba-tiba boleh. sekarang gini. Yang bijaksana itu seperti apa sih? Saya tanya, bijaksana itu seperti apa menurutmu? Bijaksana itu seperti apa menurutmu? Kabur. Dan Jadi ini Tuhan, Ustaz Tuhannya ini, bentar Ustaz Tata. Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang maha bijaksana. Ketika membuat aturan juga bijaksana, tidak merugikan pihak lain. Tidak seperti Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen siapa yang salah, siapa yang dihukum. Contohnya Daud. Daud yang bersalah, istrinya yang dijadikan perek.